Podcast. Halo, saya Randy Rahmat, Digital Development dan Digital Sales Coordinator Proxys Consulting Group. Dalam 10 menit ke depan, video ini akan menjelaskan kepada Anda mengenai IT risk dalam perusahaan oleh Solution Leader, Governance, Risk Compliance, and Managing Director Proxys IT, Andrianto Mulyono, MMCLA 9001 CLA 2721. Selamat datang di Talk at Proxys bersama saya Andrianto Mulyono dari Proxys IT yang pada saat ini akan menyampaikan mengenai bagaimana risiko di IT dikelola. Risiko atau risk dalam sebuah organisasi sering disandingkan dengan sebuah kesempatan. Sehingga risiko dan kesempatan atau risk and opportunity adalah bagaikan seperti mata uang dengan dua sisi yang berbeda. Semua organisasi harus melakukan pengelolaan risiko agar sasaran-sasaran organisasi dapat tercapai. IT merupakan bagian dari organisasi, tentunya mempunyai risiko-risiko, baik itu risiko dalam bentuk aset, proses bisnis, yang tentunya akan menjadi risiko dari bisnis atau perusahaan juga. Beberapa framework risiko yang dikenal di dunia IT, contohnya adalah RISC IT, ISO 31000, ISO 27001, dan framework-framework lain yang juga digunakan untuk berbagai jenis kegiatan yang dilakukan oleh IT. Pendekatan risk IT oleh ISAKA dikenal dengan 3 domain pengelolaan risiko, yaitu adalah risiko terkait dengan governance, evaluasi, dan respons. Ketiga domain ini dikombinasikan dan dikomunikasikan untuk bisa pengelolaan risiko. Yang lain yang cukup terkenal adalah framework COSO dengan 8 komponen pengelolaan risiko yang konteksnya adalah terkait dengan hal-hal sifatnya strategik, operasional, pelaporan, dan compliance. Dan pengelolaan risiko ini dikelola berdasarkan level-level di sisi enterprise, divisi atau bagian, atau bahkan sampai ke business unit process. Dalam ISO 31000 yang juga digunakan framework ini untuk standar-standar implementasi ISO baik oleh sistem manajemen mutu umum maupun sistem manajemen pengelolaan IT, baik itu IT service management maupun IT security, mempunyai prinsip-prinsip dalam pengembangan risiko. Yang pertama adalah prinsip bahwa pengelolaan risiko akan melindungi dan menciptakan nilai-nilai yang akan menjadi sasaran objektif sebuah organisasi atau perusahaan. Kedua, bagian terintegrasi dengan keseluruhan proses dalam organisasi. Artinya, risiko yang ada dalam organisasi itu adalah bagian yang terintegrasi, sehingga semua proses harus dievaluasi sehingga diketahui risiko-risiko yang ada dalam setiap prosesnya. Karenanya, di prinsip yang ketiga tentunya adalah bagaimana risiko-risiko itu diterapkan kepada organisasi, apakah diterima atau tidak. Prinsip yang selanjutnya adalah memperhitungkan ketidakpastian. Dalam setiap bisnis, pengembangan sistem, pengembangan infrastruktur, tentunya ada risiko-risiko yang masuk dalam prosesnya. Ada ketidakpastian dalam setiap proses pengembangan sebuah sistem maupun sebuah proses, sehingga ketidakpastian juga harus dilakukan evaluasi terhadap risiko-risiko. Organisasi harus menerapkan sebuah sistematis dalam pengelolaan risiko yang terstruktur dan tepat waktu, karena setiap proses membutuhkan evaluasi dan efisiensi yang konsisten. Dalam pengelolaan manajemen risiko sesuai dengan ISO 31000 yang digunakan juga
prinsip-prinsip dasarnya untuk mengelola risiko yang ada dalam implementasi ISO 20001 untuk keamanan informasi, ISO 20000 untuk IT Service Management. Dengan pendekatan prinsip-prinsip yang ada di ISO 31000, beberapa prinsip ini yang mendasari bagaimana sebuah manajemen risiko dilakukan. Melalui pendekatan sistematis seperti yang disarankan dalam ISO 31000, ISO 27001, dan ISO lain atau sistem manajemen yang lain, tentunya menjadi kontribusi efektif, efisien, dan konsisten untuk menghasilkan keluaran yang dapat diperbandingkan dan diandalkan dalam setiap proses pengelolaan risiko. Karenanya, dalam pengelolaan risiko dibutuhkan informasi-informasi yang harus tersedia, informasi historis, pengalaman perusahaan, umpan balik dari pemangku kepentingan, observasi, dan lain sebagainya. Bahkan, penilaian terhadap sebuah risiko mungkin dibutuhkan penilaian spesifik dari tenaga ahli tertentu. Karena tentunya semua risiko ada hal-hal yang sangat spesifik. Prinsip selanjutnya adalah melakukan kustomisasi tadi setiap konteks internal maupun eksternal dalam profil risiko yang ada di dalam organisasi. Faktor manusia dan budaya juga merupakan bagian daripada bentuk kapabilitas suatu organisasi dalam mencapai objektifnya, yang dalam hal ini juga akan berdampak terhadap risiko sebuah organisasi. Transparan dan inklusif dalam melibatkan seluruh pemangku kepentingan, menetapkan kriteria risiko, memastikan bahwa kriteria risiko tersebut adalah risiko yang ada dalam organisasi, akan memastikan juga proses dalam pengelolaan manajemen risiko. Tentunya, karena organisasi selalu berubah, baik eksternal maupun internal, maka respon terhadap risiko, respon terhadap perubahan dalam organisasi IT, dalam proses bisnis IT, harus juga menjadi bagian yang dikelola dalam pengelolaan manajemen risiko IT. Kemudian bagaimana dengan pengembangan? Tentunya pengembangan berkelanjutan, sasaran objektif setiap organisasi harus juga diukur tingkat maturitasnya untuk bisa memastikan bahwa proses risiko dikelola dengan baik. Dalam proses manajemen risiko, setelah ditentukan sebuah konteks, maka dilanjutkan dengan proses asesmen risiko. Tahap awal tentunya dengan identifikasi risiko. Selanjutnya adalah melakukan analisis risiko dan mengevaluasi hasil analisis risiko. Tahap terakhir tentunya adalah melakukan treatment terhadap risiko-risiko yang sudah teridentifikasi dan tidak bisa diterima oleh organisasi. Bagaimana proses asesmen risiko, proses pengelolaan risiko di IT bisa efektif dan bisa berjalan dengan baik? Tentunya ada proses komunikasi, ya, kemudian monitoring yang selalu dilakukan secara berkala. Tahap selanjutnya tentunya dari semua risiko yang sudah teridentifikasi, maka harus dilakukan treatment terhadap risiko-risiko tersebut. Beberapa pilihan risiko yang dilakukan oleh organisasi tentunya terkait dengan risiko-risiko yang memang sudah teridentifikasi, mulai dari modifikasi risiko-risiko, melakukan retensi, melakukan avoidance, dan sharing terhadap risiko-risiko tersebut. Setelah organisasi melakukan asesmen risiko, kemudian mengetahui bagaimana melakukan treatment terhadap risiko-risiko tersebut, maka harapannya organisasi dapat mencapai sasaran objektifnya seperti yang diharapkan. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut bagaimana mengembangkan organisasi, sistem manajemen, safety, keamanan informasi, IT, silakan subscribe di channel YouTube kami, Talk Explosive, di bawah ini.